gambar ini. Gambar ini cukup menarik bagi saya karena gambar ini menggambarkan keadaan di mana ada truk yang menerobos pembatas jalan dan hampir jatuh ke dalam jurang. Nah, ini kisah yang pernah terjadi dalam insiden beberapa belasan tahun yang lalu di China. Pada waktu truk besar tergelincir, pada waktu melewati jembatan layang. Jadi kalau saudara bayangin itu jembatan layang itu berarti di bawahnya itu ada seperti jurang yang dalam dan keadaan yang riskan, ya. Kepala truk ini menerobos, biasanya ada pembatas atau ring daripada jalan, dan menyebabkan kendaraan berat ini sepertinya siap-siap terjun bebas, bahasa saya. Itu jatuh ke dalam atau ke bawah. Tetapi saudara perhatikan, menarik di sini adalah karena muatan yang dibawa cukup banyak, ada beban yang berat, akhirnya membuat truk ini justru selamat. Beban berat yang dipikul ternyata menahan kepala truk ini sehingga tidak sampai jatuh ke dalam jurang. Pada waktu petugas datang melakukan olah TKP dalam operasi penyelamatan, orang-orang mulai mengomentari insiden ini dan akhirnya mereka menyimpulkan memang bahwa beban berat itu menyelamatkan. Bapak Ibu, tidak semua beban itu menyulitkan hidup, katakan amin. Tidak semua beban itu membuat kita menderita. Walaupun memang realitanya kita sedikit menderita, tetapi tidak selamanya membuat kita binasa. Tetapi ada hal-hal yang terjadi di dalam sesuatu yang berat yang kita jalani dalam hidup, yang sebenarnya sedang membentuk kepribadian kita, membentuk kehidupan kita, membentuk karakter kita, membentuk habit kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Bagi saya begini, kalau firman Allah bilang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Allah tahu siapa kita, sehingga Allah tahu cara bagaimana untuk membentuk kehidupan kita. Katakan amin. Allah punya cara tersendiri untuk membentuk kita. Kita ini seperti penjunan di tanah liat di tangan seorang penjunan, dan penjunan mulai membentuk kita sesurut dengan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, situasi yang kita alami hari-hari ini kelihatannya berat. Jadi dipungkiri ada banyak orang merasa sulit di dalam keadaan. Saya bisa merasakan bagaimana orang-orang yang berbisnis, bagaimana orang-orang yang punya usaha, bagaimana orang-orang yang bergerak di dalam dunia pekerjaan. Ini bukan hal yang gampang. Ada pergumulan-pergumulan tersendiri. Seperti ada beban berat yang tidak pernah mereka sangka. Siapa pernah menyangka tiba-tiba ada COVID-19? Siapa tidak menyangka atau siapa pernah mengira atau memprediksi ini menjadi satu pandemik? No prediction, gak ada prediksi. Dan mau gak mau, kita yang hidup di bumi ini, kita harus menjalaninya. Sehingga Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau saya mengambil contoh atau gambaran ini, sesuatu yang berat sebenarnya tidak selamanya membuat kita menderita. Katakan amin. Sesuatu yang berat tidak selamanya membuat kita binasa. Tetapi kadang Allah bisa pakai sesuatu yang berat di dalam hidup ini untuk selamatkan hidup kita. Kadang Allah pakai sesuatu yang berat dalam hidup ini untuk memberkati kita. Kadang Allah pakai sesuatu yang berat di dalam hidup ini untuk melakukan sesuatu yang besar di dalam diri kita. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa beban berat dapat mendatangkan berkat di dalam hidup ini. Katakan amin. Bilang sama-sama, beban berat mendatangkan berkat. Amin. Beban berat mendatangkan mujizat. Beban berat mendatangkan kebaikan. Beban berat mendatangkan keberhasilan. Beban berat bisa mendatangkan keselamatan di dalam hidup ini. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ayat 25. Cukup panjang, waktu saya juga terbatas. Saya akan baca saja dengan cepat untuk kita semua. Saya harus baca ini dari ayat pertama supaya kita tahu background daripada kisah ini, sehingga kita nggak bingung nanti pada waktu saya menjelaskannya. Kejadian 24 ayat 1 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumah
Tuhannya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepada aku ini. Hanya saja dikatakan, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10, perhatikan, hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikian ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak, siapakah engkau? Baiklah, katakanlah kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, perhatikan, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini kisah yang sebenarnya cukup menarik karena kisah ini sangat bagus, sangat baik, tetapi tidak banyak berbicara di dalam ayat-ayat yang lain. Dan kisah Ribka ini hanya sepenggal kisah, tetapi saya ingin membawa kita untuk bisa melihat bagian ini, bagaimana kita belajar daripada kehidupan wanita muda ini mengenai beban berat, beban kehidupan yang dijalani
mendatangkan satu berkat di dalam kehidupannya. Hal yang pertama kalau kita melihat di sini, Ribka ini adalah wanita yang suka bekerja. Bapak Ibu, setelah saya mempelajari Ribka, ini ternyata bukan saja melakukan tugasnya sebagai seorang anak gadis. Anak gadis itu biasanya melakukan tugas rumah tangga. Makanya ibu-ibu itu senang sekali kalau bisa punya anak perempuan. Supaya apa? Supaya bisa bantu ngopeni rumahnya begitu. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang bantu nyuci piring, ya, atau mungkin bantu nyetrika gitu, ya. Sehingga orang selalu, saya kalau punya anak laki nggak punya anak perempuan rasanya nggak pas, perlu punya anak perempuan gitu, ya. Tapi bukan berarti saya harus punya anak laki gitu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Ribka melakukan tugas sebagai seorang anak gadis di rumah, tetapi dia juga bekerja menolong ayahnya untuk memelihara binatang-binatang peliharaan atau kambing dombanya. Dan saudara perhatikan baik-baik, Ribka melakukan semua tugas ini, ya semua tugas ini yang dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa Ribka ini orang yang suka bekerja. Kenapa saya katakan orang yang suka bekerja? Orang yang suka bekerja itu adalah orang yang bekerja secara totalitas, orang yang bekerja secara maksimal, orang yang bekerja dengan semua kemampuan yang dia punya. Jadi dia mengekspresikan segala sesuatu yang ada dalam dirinya untuk doing something, untuk melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ribka pada waktu dia melakukan semuanya ini memang tidak dicatat, tetapi saya merasa bahwa sebagai seorang anak gadis melakukan tugas yang berat ini beban tersendiri. Mungkin dia melihat ada anak gadis lain tidak melakukan hal yang sama seperti dia. Tetapi saudara tahu apa yang dia lakukan ini akhirnya membentuk kebiasaan di dalam dirinya menjadi seorang pribadi yang suka bekerja. Dan memang kita bersyukur bahwa kadang-kadang keadaan membentuk kepribadian kita. Katakan amin. Situasi membentuk siapa kita. Dan sebagai wanita kita harus bersyukur, ya, walaupun ini banyak pria di sini, ya, kita bersyukur bahwa menjadi wanita itu satu anugerah. Yang wanita bilang amin dulu. Aminnya mana? Amin. Ya, jadi wanita itu anugerah. Kenapa? Wanita itu multitasking loh, ya. Wanita multitasking. Wanita itu bisa dia bikin teh di sana sambil dia goreng kue pisang, sambil dia rajang bumbu lagi. Ya, mungkin sambil dia gendong anak di belakang. Beda sama pria. Pria itu kan fokus, kerja satu-satu. Bikin teh aja. Goreng pisang. Berani goreng pisang sama bikin teh, datang pisangnya jadi hitam. Ya. Saudara, wanita itu multitasking, sehingga bukan berarti itu sesuatu yang mudah. Karena saudara perhatikan, tidak semua wanita itu totalitas di dalam hidup. Katakan amin. Berapa banyak hari ini yang work from home, ya, tapi kerjanya juga bisa main-main loh. Berapa banyak wanita yang gandrung sama sinetron, ya, ada itu apa tuh? Bukan sinetron lagi, sekarang ada drama Korea, gitu. Pertama tuh orang-orang di status FB drakor, saya pikir itu film horor. Ternyata drama Korea, ternyata saya yang kurang canggih. Saudara, orang yang bekerja secara totalitas, orang yang bekerja sungguh-sungguh, orang yang bekerja menggunakan waktu dengan baik. Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang yang suka bekerja adalah orang yang melakukan bagiannya secara maksimal. Karena firman Allah berkata, kerjakanlah apa yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan dengan sekuat tenaga selagi engkau masih hidup. Kenapa? Kalau sudah mati itu nggak bisa bikin apa-apa. Saudara perhatikan, orang yang suka bekerja pada waktu ada beban yang berat, dia santai saja, saudara. Kenapa? Karena tubuhnya terlatih. Contoh, orang sudah terbiasa jalan pagi ini, tiap hari jalan pagi. Coba jadi suruh pergi hiking, gampang, nggak perlu ngos-ngosan karena tubuhnya ini terlatih. Orang kalau udah biasa kerja dengan totalitas, tiba-tiba dikasih pekerjaan yang banyak, nggak akan ngeluh, nggak marah, nggak ngamuk, nggak merasa nggak
Sehingga pada waktu beban berat terjadi, beban itu menyelamatkan dia. Kenapa? Karena dia enteng untuk bisa menjalaninya. Beban yang berat itu terjadi membuat dia menjadi orang yang bisa dengan sukacita melakukan segala sesuatu tanpa cemberut, tanpa ngamuk, tanpa marah. Kenapa? Karena dia terbiasa melakukan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, situasi seperti ini membuat kita kerja ekstra. Katakan amin. Betul, kerja ekstra untuk bisa mendapatkan hasil. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita belajar dari Ribka. Beban berat menyelamatkan kita kalau kita ini sudah terbiasa dengan kerja setiap waktu. Katakan amin. Orang yang suka bekerja, saudara, dia terbiasa untuk menanggung sesuatu yang berat terjadi. Orang yang biasa bekerja, dia tidak kaget jika harus menghadapi tugas yang banyak. Orang udah biasa bekerja, gak akan marah pada waktu tiba-tiba mendapatkan beban yang berat di dalam hidup ini. Dengan enteng, dengan senyum, dengan mudah, dia akan melangkah dan melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ingat baik-baik. Hasil, Pak Alex selalu bilang, yang saya ingat adalah hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Orang suka hasil yang besar, tapi orang gak mau melewati proses. Padahal ingat baik-baik, hasil itu tidak akan terjadi sesuai dengan begitu saja, sesuai dengan harapan kita tanpa melalui proses. Hasil menunjukkan seperti apa proses yang sedang terjadi. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita itu terbiasa bekerja keras, kita terbiasa suka bekerja, kita pasti akan menuai berkat. Ingat baik-baik, setiap akhir daripada doa berkat, kita mengangkat tangan kita punya tangan yang kita angkat diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan, kita usahakan, semuanya pasti berhasil. Dalam situasi seperti ini, kalau kita suka bekerja, maka kita percaya bahwa Allah akan beri hikmat kepada kita, sehingga kita mampu untuk melihat terobosan-terobosan yang baru. Saya lihat teman-teman saya yang hanya dulunya kerja di kantor, karena work from home, ada waktu yang lebih, mereka mulai melakukan hobi, dan hobi ini bisa menghasilkan uang. Mereka bikin kue, dijual, laku, mereka mulai buat aktivitas-aktivitas yang lain, menghasilkan berkat. Orang yang suka bekerja membuat dia terselamatkan pada waktu beban berat itu ada dalam dirinya. Yang kedua, Ribka, wanita yang menjaga kekudusan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dikatakan dalam ayat 16, dia gadis yang sangat cantik, parasnya perhatikan, seorang perawan. Alkitab catat jelas, detail. Udah perawan, ditambah lagi belum bersetubuh dengan laki-laki. Berarti Alkitab ingin menekankan bahwa Ribka ini adalah seorang yang menjaga kekudusannya. Di samping Ribka wanita yang suka bekerja, dia seorang yang menjaga kekudusan, dan memang seharusnya orang yang takut akan Tuhan itu harus jaga kekudusan. Bicara jaga kekudusan, Bapak Ibu, bukan bicara mengenai orang yang single saja, tetapi yang sudah menikah pun juga perlu menjaga kekudusan. Katakan amin yang sudah menikah. Kenapa? Karena ada peribahasa bilang begini, pria itu diuji pada waktu dia punya sesuatu. Dia sampai pada puncak karir, dia sampai pada pendapatan yang besar, dia sampai pada taraf di mana dia menilai bahwa dia sampai kepada kesuksesan, maka di situ ada banyak ujian bagi dia. Tapi wanita itu diuji pada saat prianya nggak punya apa-apa. Oleh karena itu Tuhan tolong dari kita semua supaya kita belajar menjaga kekudusan di dalam pernikahan kita. Pak Alek mengurus ada satu persoalan di mana seorang hamba Tuhan, istri pergi meninggalkan suami dan anak-anak. Ini bisa terjadi kalau dia tidak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menghasilkan orang yang kudus. Katakan amin. Tuhan tolong kita Bapak Ibu kekasih Tuhan, sehingga kita belajar menjaga kekudusan. Sehingga menjaga kekudusan bukan saja bicara mengenai menjaga keperawanan, menjaga rumah tangga, tetapi kita menjaga dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Work from home membuat kita lekat sekali dengan internet. Belajar dari rumah, ya, daring, ya, membuat anak-anak lekat sekali dengan internet. Ya, mudah sekali
Untuk orang bisa jatuh dalam dosa karena di internet kita bisa akses apa saja, bahkan ada konten-konten merupakan iklan-iklan yang tiba-tiba saja muncul dalam aplikasi-aplikasi tertentu yang gratis. Dan mudah sekali orang bisa jatuh di dalam dosa. Sekali lewat melirik, 2 kali lewat melotot, 3 kali akhirnya terjun di dalamnya. Tuhan tolong kita supaya kita belajar kekudusan. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita, walaupun tidak ada mata yang melihat kita, tapi kita tahu ada mata Tuhan yang tertuju kepada kita. Tuhan melihat kita. Kadang-kadang saudara, ada orang-orang yang hanya takut kepada orang lain, dalam pengertian takut kalau dilihat oleh orang tua, takut kalau dilihat oleh suami, takut kalau ditangkap oleh istri, takut kalau diketahui oleh gembala. Mereka lupa bahwa sebenarnya yang perlu kita takuti itu adalah Tuhan. Katakan amin. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata suami nggak melihat, mata istri nggak melihat, mata orang tua nggak melihat, mata gembala nggak melihat, mata pimpinan nggak melihat, tetapi mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Kekudusan hanya didapat pada waktu kita takut akan Tuhan. Katakan amin. Ingat kisah Yusuf. Pada waktu dia ada dalam rumah Potifar, dia diberi kuasa atas segala sesuatu, tapi dia tahu batasannya. Dia bilang apa? Semua ada kekuasaan padaku, tapi tidak engkau pada engkau istrinya. Bapak Ibu ada di tempat pekerjaan, mungkin engkau mendapatkan kuasa atau berbagai macam hal, tapi ingat, kita tahu kita berkuasa, tapi tidak yang bukan untuk milik kita. Katakan amin. Sehingga kita tidak korupsi, sehingga kita tidak mengambil milik perusahaan atau tidak mengambil milik orang lain, karena kita tahu bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan tolong kita bersama-sama supaya pada waktu godaan-godaan itu datang, biasanya saudara ada beban-beban yang berat membuat kita ini menjadi mumet. Biasanya orang kalau beban berat pikirannya itu kacau balau, mudah orang untuk lari di dalam dosa, mudah orang untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Berapa banyak anak-anak muda yang karena stres, yang hanya karena galau, lari ke merokok, lari ke minuman keras, lari kemana lagi? Lari ke drugs, narkoba. Berapa banyak pasangan-pasangan suami istri yang karena kegalauan lari ke wanita lain, lari ke tempat-tempat hiburan malam, dan lain sebagainya. Beban yang berat akan menyelamatkan kita kalau kita jaga kekudusan. Katakan amin. Beban yang berat akan membuat kita diberkati pada waktu kita tetap jaga kekudusan. Keadaan sesulit apapun kalau kita tetap hidup kudus, keadaan seberat apapun kalau kita tetap hidup kudus, saya percaya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah mampu mengubah segala keadaan untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Yang ketiga, yang terakhir, Ribka memiliki hati yang peduli, hati yang bermurah hati kepada orang lain. Saudara perhatikan ayat yang 18, dia bilang begini, minumlah Tuhan, maka disegeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya minum. Bahkan bukan itu saja saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan bahwa unta-untanya juga diberi minum. Saudara perhatikan, waktu Eliezer sampai di Mesopotamia, ya dia berdoa, dan pada waktu itu Ribka datang, dan saudara perhatikan baik-baik, pada waktu Ribka diminta oleh Eliezer untuk beri minum kepadanya, Ribka langsung apa? Menurunkan buyungnya. Orang yang peduli dengan orang lain, walaupun dia ada dalam pekerjaan yang berat, dia akan melakukan untuk orang lain. Bukan itu saja, Ribka punya hati yang murah hati, saudara. Saya paling pernah mengajarkan kepada anak-anak mengenai kemurahan hati. Beliau pernah bilang begini, kalau orang yang murah hati itu orang minta roti, nggak hanya kasih roti, tapi kasih juga daging, atau kasih juga meses, atau kasih juga mentega. Jadi nggak kasih roti saja. Orang yang murah hati itu memberi lebih daripada apa yang diminta. Dan saudara perhatikan, ini nggak gampang loh. Eliezer minta apa? Minum. Tapi Ribka bilang apa? Dan unta-untamu juga akan ku kasih minum. Saudara, kalau orang nggak
itu binatang yang minumnya banyak, karena dia ada tempat untuk nampung air di dalam tubuhnya. Dan dikatakan unta itu, kalau satu unta itu minum 150 liter. Saudara kali sudah 10 unta. Ya. Saya coba bawa itu ke ukuran galon. Satu unta itu minum, ya, membutuhkan minum 25 galon. Sedangkan kapasitas puyung Ribka ini hanya berapa? 3 galon. Berarti kalau 25 dibagi 3, berarti 8,34. Taruhlah kita pemulatan jadi 8 saja galon. Kali 10 unta, 80 galon, saudara bayangkan. Berapa banyak dia harus bolak-balik. Saudara Ribka, dia, saya katakan di awal, dia juga ikut dalam pekerjaan ayahnya. Dia tahu bahwa binatang ini minumnya banyak. Dan saudara ingin baik-baik, dia mungkin akan berpikir, tapi orang yang murah hati, dengan enteng, dengan santai, dia akan bicara, dan unta-untamu juga akan aku beri minum. Amin. Bapaknya berat, ingat baik-baik, akan menyelamatkan kita, akan memberkati kita kalau kita peduli dengan orang lain, kalau kita bermurah hati kepada orang lain. Hanya saya perhatikan orang yang murah hati, yang mampu memberi tawaran, sama seperti Ribka. Dan saudara tahu apa yang didapat oleh Ribka? Menarik loh, saudara, kalau perhatikan di sini dikatakan dia mendapat 10,5 sikal emas. Saya coba bawa ini dari sikal emas ke satuan dolar, karena emas biasanya hitungannya dengan dolar, lebih gampang. Maka 10,5 sikal itu sama dengan 5.250 dolar US. Tadi saya coba konverter ke rupiah tadi di tempat duduk, maka dia mendapatkan dengan rupiah kurs hari ini 14.600. Maka dia mendapatkan 76.650.000. Ini upah kerja 1 hari. Wow, kerja sehari loh, 76.650.000. Saudara, beban berat akan mendatangkan berkat yang besar. Katakan amin. Kalau kita ini suka kerja, kalau kita ini jaga kekudusan hidup kita, kalau kita peduli, kalau kita bermurah hati, lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan di dalam hidup kita. Firman Allah jelas berkata, apa yang gak pernah kau pikir dan kau bayangkan, itu yang Allah kerjakan. Ingat baik-baik Ribka pada waktu dia memberikan minum kepada Eliezer, dan juga unta-untanya ditawarkan minum. Saudara perhatikan, Ribka tidak pernah berpikir dia akan mendapatkan sesuatu. Bukan itu saja, pada waktu dia bilang apa? Boleh berbalan, makanan ternak ada pada kami. Wow, gak gampang. Padahal mungkin makanan itu, saudara perhatikan, dia simpan untuk ternak peliharaannya, supaya beban kerjanya jadi ringan. Tetapi orang yang peduli, orang yang murah hati, dengan mudah untuk melakukan sesuatu. Walaupun terasa berat, tapi beban berat itu mendatangkan berkat yang besar. Bapak Ibu kekasih Tuhan, situasi pandemi saat ini, mari kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan sampai dalam situasi sukar kita menjadi orang yang cuek dengan orang lain. Ya lulu, aku, ya. Emangnya gue punya masalah gue juga banyak. It's not my business, itu bukan urusan saya. Ngapain urus kamu? Urusan saya aja nggak bisa habis. Ngapain urus masalah kamu? Masalah saya aja nggak selesai. Dalam keadaan yang sulit, Tuhan bawa kita untuk tetap peduli kepada orang lain, sehingga kita di-impact, berdampak bagi banyak orang, dan kita memiliki kemurahan hati, di mana kita tidak menjadi orang yang pelit, tapi kita menjadi orang yang suka memberi. Memberi itu seperti snowball, ya, snowball bola salju. Apa yang kita beri itu akan glinting balik kepada kita. Nggak percaya? Sepulang ibadah ini, saudara ambil kendaraan saudara, sebelum keluar, senyumlah dengan satpam yang ada di depan. Pasti senyum satpam akan kembali kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan.